Yang artinya apa? Manusia super. Jadi manusia yang kemampuannya itu lebih dari rata-rata manusia. Ada chip yang level kedua yang fungsinya untuk browsing di internet. Dia nggak perlu bawa gini lagi, karena badannya sudah jadi gadget. Entah apa istilahnya gitu, rohnya, spiritnya atau apa gitu ya, itu dipindahin, masukin dulu ke dalam digital realm ya, alam digital ya kan, terus nanti cari tubuh orang lain gitu yang mau kerjasama gitu. Nanti dia masuk ke tubuh itu. Pokoknya edan deh Pak. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kemudian yang kedua, masyarakat Yahudi Nasrani ini memiliki karakter ya seperti bangsa Rum, bangsa Romawi. Sebab Romawi klasik dahulu dengan Romawi modern pada dasarnya sama. Apa itu karakter mereka? Berideologi materialisme dan cinta dunia, melalaikan, melupakan alam akhirat. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat bangsa Rum, bangsa Romawi ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka bangsa Rum, bangsa Romawi, hanya mengetahui, memahami, mengetahui perkara-perkara yang zahir, yang material saja dari kehidupan dunia ini. Sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Itulah bangsa Rum masa lalu dan bangsa Rum zaman sekarang, sama saja gitu. Anda tahu nggak bahwa sekarang dengan kecanggihan teknologi ya, apalagi dengan munculnya AI, artificial intelligence ya, dengan munculnya gagasan transhuman. Anda pernah dengar nggak istilah transhuman? Jadi Anda buka deh apa namanya Wikipedia, cari kata transhuman. Ternyata transhuman itu gagasan ingin menghadirkan manusia yang pasca manusia, post-human istilahnya, yang artinya apa? Manusia super. Jadi manusia yang kemampuannya itu lebih dari rata-rata manusia. Caranya gimana? Caranya manusia itu ditempelkan dengan teknologi canggih, dengan cara nanti ada chip masuk ke dalam kepalanya, dan chipnya bertingkat-tingkat. Ada chip yang level pertama sekedar untuk memerintahkan kalau dia masuk rumah, on, nyala lampunya itu ya. Dia naik mobil, dia nyebut alamat, set, bergerak mobilnya sesuai dengan perintahnya itu. Ada chip yang level kedua yang fungsinya untuk browsing di internet. Dia nggak perlu bawa gini lagi, karena badannya sudah jadi gadget gitu ya. Terus nanti ada yang chipnya menjadi penghubung dia dengan Google, sehingga kecerdasan dia itu dibantu lagi dengan Google gitu ya. Dia mau nanya sesuatu ya, dia nggak cukup mengandalkan memori otak dia yang terbatas, tetapi juga bisa buka Google. Ngeri Pak, ngeri. Nah, akibatnya apa? Akibatnya orang-orang yang percaya dengan teknologi seperti ini lama-kelamaan menganggap mereka bisa mewujudkan yang namanya immortalitas. Tahu immortalitas? Keabadian. Jadi nggak ada ceritanya orang mati. Kalaupun mati, dia hanya berpisah dengan tubuhnya saja, karena tubuhnya udah selesai, expired gitu. Nanti dia bisa pindah ke tubuh lain gitu, dengan cara entah apa istilahnya gitu, rohnya, spiritnya atau apa gitu ya, itu dipindahin, masukin dulu ke dalam digital realm ya, alam digital gitu ya kan. Terus nanti cari tubuh orang lain gitu yang mau kerjasama gitu. Nanti dia masuk ke tubuh itu. Pokoknya edan deh Pak, ngeri dah gitu. Tapi mereka ini sekali gitu, semangat sekali mau mengarah ke situ Pak ya. Kayak Elon Musk, tahu Elon Musk ya, salah seorang orang kaya raya dunia yang dia tuh doyan banget eksperimen teknologi canggih ya kan. Dia sudah mulai ngomong kan bahwa dunia ini nggak cukup resourcesnya, sumber dayanya untuk seluruh populasi planet bumi, maka kita harus perluas wawasan kita untuk membayangkan nanti kita bikin koloni di bulan, koloni di Mars, koloni di planet anu begitu gitu. Dan dia udah punya target tahun 2021 ini akan dikirim apa namanya pesawat-pesawat ke sana, tapi belum bawa orang, masih bawa ini apa namanya robot gitu untuk mempelajari situasi di sana. Tapi ujung-ujungnya adalah karena
keyakinannya bahwa sekedar di dunia saja nggak cukup, gitu ya. Jadi kalau dia berpikirnya seperti itu, ya. Nah, jadi ini orang-orang yang nggak ada keyakinannya pada akhirat. Dia kira dunia tuh is everything, udah segala-galanya dunia itu, gitu. Dan luar biasa mereka ngerti soal dunia, sangat luar biasa, ya. Tentang yang zohir-zohir, yang lahir-lahir, yang material, tentang dunia tuh luar biasa, Pak. Tapi kalau soal akhirat mereka nggak paham, bahkan nggak yakin, nggak mengimani, gitu. Makanya seorang Rib'i bin Amir radhiyallahu an, seorang sahabat yang ditugaskan untuk bernegosiasi dengan panglima angkatan bersenjata Persia, Rustum. Dia itu ketika datang ke Rustum nanya, "Hai Arab, pesan apa yang kau bawa dari bangsamu?" Terus dia bilang, "Ibta'athanallahu linukhrijan nas min ibadatil ibad li ibadatir rabbil ibad." Kami umat Islam diutus ke muka bumi ini untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan sesama hamba untuk hanya menghamba kepada Rabbnya hamba. Terus yang kedua kata dia, "Ibta'athanallahu linukhrijan nas min dayyiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah." Kami ini umat yang diutus Allah untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju lapangnya dunia dan akhirat. Ya, orang tuh kalau hidup cuma pahamnya dunia saja itu sempit pada dasarnya. Makanya perasaannya pingin rebutan aja gitu, dengan rebutan keserakahan atas dunia ini. Tapi coba kalau kita ngerti ada akhirat dan kita imani dan kita justru berjuang keras untuk kebahagiaan di akhirat nanti, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hati kita lapang, ya, kita luas gitu, wawasan kita luas, kita nggak sempit, ya kan, nggak ngelihat orang zolim melakukan kezoliman itu merasa wah gitu ya. Benar kita harus geram, benar kita harus punya ghirah, ya kan, tapi nggak perlu dah sampai membuat kita makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak gitu, ya kan. Karena apa? Nggak bisa kita rubah, memang belum jadwalnya gitu, ya kan. Nah, tapi yang penting kita sadar bahwa Allah Ta'ala menyuruh kita untuk berlomba-lomba menuju akhirat, bukan menuju dunia ini. Makanya sampai Allah bilang dalam surat Ali Imran 133 apa? "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian, berlombalah kalian, ya, untuk meraih ampunan Rabb kalian dan surga yang seluas apa? Seluas langit dan bumi. Yang Allah sediakan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi bahkan kalau antum bayangkan antum dapat rumah di surga nanti, mudah-mudahan gitu, seluas langit dan bumi, ya kan, mungkin Anda bingung gitu kan, bertetangganya gimana kita? Gitu. Tapi nggak usah khawatir karena di sana tuh semua serba tang punya keinginan langsung hadir gitu. Orang sampai kata Nabi, seorang penghuni surga begitu ngeliat burung terbang dia bilang, "Oh, saya pengen makan tuh," gitu, ya kan. Tiba-tiba udah tersaji di depan dia, udah broiled gitu, udah jadi gitu, ya kan. Makanya sampai ada badui-badui yang bilang, "Ya Rasulullah, nanti kalau aku sudah masuk surga, bolehkah aku tetap bercocok tanam? Karena aku senang bercocok tanam." Kata Nabi, "Nanti di surga nggak ada yang bercocok tanam gitu, semua udah hasilnya udah jadi gitu kan. Tapi aku suka bercocok tanam," katanya gitu. Ya udahlah, untuk kamu mungkin nanti khusus lah ada, bolehlah bercocok tanam. Karena di surga itu orang tuh nggak perlu capek lagi, gitu, ya kan. Padahal orang ini memang hobinya bercocok tanam, dia nggak merasa capek. Kalau kita yang nggak biasa bercocok tanam, capek bercocok tanam, ya kan. Tapi orang model begitu suruh ceramah bingung dia, diam dia. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini yang mimpin dunia nih, yang kayak gini, yang cuma ngerti dunia, ya, melalaikan akhirat. Ini yang mimpin dunia. Maka wajar kan, dunia jadi kacau sekarang. Nah, ditambah lagi hadis Nabi menegaskan bahwa secara periode kita sekarang ini dalam periode yang memang paling jelek. Sebutannya saja paling jelek, apalagi kenyataannya, realitanya. Jadi ini hadis ringkasan sejarah umat Islam, di mana Nabi SAW meringkas awal mula dakwah ini dilancarkan Nabi Muhammad SAW sampai umat Islam berakhir nanti. Ternyata ada 5 periode, 5 fase, 5 babak yang akan dilalui oleh umat Islam. Dan kita sudah melewati babak demi babak, periode demi periode, dan qadarullah kita sekarang berada di periode keempat, ya.
periode yang kata Nabi Muhammad SAW adalah periode mulkan jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Jadi uniknya hadis ini adalah setiap babak, setiap periode disebut oleh Nabi dengan karakteristik sistem kepemimpinannya. Nah, babak kita sekarang ini namanya sistem kepemimpinan mulkan jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Makanya kalau kita jujur Pak, ngelihat situasi kondisi dunia sekarang ini, kita akan sadar kenapa kok setiap diganti sekalipun pemimpinnya ya gitu-gitu aja gitu loh, nggak pernah memuaskan. Karena Nabi sudah bilang ini era pagelaran mulkan jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Jadi yang salah siapa? Yang salah kita berharap akan muncul pemimpin yang baik gitu loh, ya kan? Kecuali kalau pemimpin yang semestinya muncul. Makanya jangan ngarang-ngarang pemimpin gitu loh, jangan gadang-gadang pemimpin, kita nggak tahu, nggak ada sertifikasinya dari Allah dan Rasulnya. Kalau istilah saya, Al-Mahdi itu the certified leader, dia pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya, jelas gitu loh, di era dimana semua pemimpin itu mulkan jabriyatan gitu. Nah maka selagi dia belum muncul, ya sadar aja bahwa ini babak dimana kita babak belur. Welcome to reality, selamat datang pada realitas. Percuma ngegadang-gadang sini, gadang-gadang ujung-ujungnya kecewa juga, ternyata bukan macan, kucing meong-meong. Capek deh. Ya kan? Kenapa bisa begitu? Ya karena memang eranya, ini lagi eranya gitulah. Makanya sekali lagi saya bilang yang salah siapa? Ya kita berharap gitu. Salahnya berharap gitu. Mestinya udah menyadari gitu loh, ya nggak usah ikut-ikutan mainan begituan lah. Ya, mainan begituan ujung akhirnya adalah sakit hati gitu, ya kan? Dan herannya udah sakit hati nggak kapok-kapok gitu, masih kayaknya yang ini nih mantep banget nih, buktinya dia bentar-bentar dapat juara ini, dapat hadiah ini dari dunia internasional, malah kita harus curiga, kok hebat ya dunia internasional bisa tahu gitu, dia hebat dikasih gelar ini, hadiah ini, juara ini. Hati-hati, ya kan? Ya kan, hati-hati gitu. Masih ada kan yang ngarep lagi gitu kan. Kasihan deh loh. Ya salli wa sallim